acara pengukuhan dan pelantikan pengurus Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas Komisariat Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta masa bakti 2020-2025 Jumat 10 Juli 2020 dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembentukan Komisariat Provinsi IKAL DKI Jakarta yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Silviana Murni, MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu, kami telah mempersiapkan pembentukan Komisariat Provinsi DKI Jakarta, tentu saja atas arahan Ketua Umum IKAL Pusat, dan inilah yang kami persiapkan. Saya bersyukur sekali Bapak Gubernur DKI, salah satu staf Bapak, Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata, memfasilitasi kami untuk rapat-rapat awal. Juga Pak Edi dari pajak, Kepala Kantor Pajak di DKI Jakarta, tapi departemen, juga memfasilitasi. Silakan videonya. Tentu saja setelah mendapat pengarahan dari Pak Agung Gumelar, kemudian pengarahan dari para wakil dan juga bidang organisasi Ibu Dr. Ula yang berada di belakang. Nah, inilah yang kami lakukan, rapat beberapa kali karena relatif alumnus di Lemhanas yang berada di DKI Jakarta cukup banyak, sehingga kami menseleksi jangan sampai 200 pengurusnya, tapi kita harapkan seoptimal mungkin tetap bisa kami laksanakan, alhamdulillah. Salah satunya juga anak dari Bapak Trisi Trisno, Pak Irfan juga masuk sebagai salah satu wakil ketua. Kemudian Pak Iqbal sekarang jadi Kapolda NTB, juga menjadi salah satu wakil ketua. Inilah audiensi kami dengan Ketua Umum. Kami juga sudah bicara dengan Bapak Gubernur Lemhanas untuk persiapan seperti ini. Di samping itu, karena kita belum dilantik, kita juga sangat memperhatikan kondisi di DKI Jakarta, maka kita
para alumnus yang berada di DKI Jakarta menghimpun dana, membantu Bapak Gubernur dan masyarakat DKI Jakarta, memberikan bantuan APD, masker, ember, cuci tangan ke 2 rumah sakit, Sulianti Saroso dan kemudian Rumah Sakit Duren Sawit, Jakarta Timur. Saya kira itu saja, dan atas nama teman-teman, insya Allah selesai pelantikan, kami sangat terapresiasi dan insya Allah kami menerima amanah ini untuk melaksanakan sesuai dengan visi dan misi dari Lemhanas. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan pengurus komisariat provinsi oleh Sekjen IKA. Surat keputusan Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas nomor skep 01-Romowi 7-2020 IKAL tentang susunan pengurus IKAL Komisariat Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2020-2025, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan Surat Ketua Formatur IKAL Komisariat Provinsi DKI Jakarta nomor B01-Romowi 6-2020 IKAL Komprov DKI Jakarta tanggal 5 Juni 2020 perihal permohonan pengukuhan dan pelantikan IKAL Komisariat Provinsi DKI Jakarta, memutuskan menetapkan: pertama, mengukuhkan pengurus IKAL Komisariat Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2020-2025 yang nama dan susunan keanggotaannya seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, pengurus IKAL Komisariat Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2020-2025 bertugas melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi IKAL serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas tersebut secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Kedua, para anggota pengurus IKAL Komisariat Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2020-2025 untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2020, Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas, cap tertanda Agung Gumelar Jenderal TNI Purnawirawan. Lampiran surat keputusan Ketua Umum IKAL nomor skep 01-Romowi 7-2020 IKAL tanggal 10 Juli 2020. Susunan pengurus IKAL Komisariat Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2020-2025. Dewan Pembina, Ketua, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, ex officio, anggota, Pangdam Jaya, Kapolda Metro Jaya, Ketua DPRD, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masing-masing ex officio. Dewan Penasihat, Ketua, Dr. Andes Chandra Manan Mangan MSI, anggota, dan seterusnya tidak dibaca. Pengurus harian, Ketua, Profesor Dr. Hajah Silviana Murni SH MSI PPRA 44. Wakil Ketua 1 Irjen Pol M. Iqbal SIK MH PPRA 54. Wakil Ketua 2 Dr. Edi Slamet Irianto MSI PPRA 45. Wakil Ketua 3 Espan Pajar Satrio SE PPRA 51. Sekretaris Dr. Dadang Solihin SE MA PPRA 49.
Wakil Sekretaris 1, Dr. Insinyur Pepi Fahrial, MM, PPRA 51. Wakil Sekretaris 2, H. Widodo Edi Setiono, SPI, MM, PPRA 57. Wakil Sekretaris 3, Dr. Bambang Utoyo AK, MSI, PPRA 44. Bendahara Dr. Agus Suparman, SEMM, PPRA 44. Wakil Bendahara 1, Dr. Edi Ramontorong, SEMSI, PPRA 45. Wakil Bendahara 2, Brigadir Jenderal TNI, Dr. P. Teresia, EPU, MM, PPRA 54. Untuk bidang-bidang dan pokja tidak dibaca. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2020, Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Lemanas, Kap tertanda Agung Gumelar Jenderal TNI Purnawirawan. Selesai. Terima kasih. Pengukuhan dan pelantikan pengurus IKAL Komisariat Provinsi DKI Jakarta oleh Ketua Umum IKAL. Dimohon perwakilan pengurus Komisariat Provinsi untuk menempatkan diri. Dimohon Ketua Umum IKAL untuk menempatkan diri. Pembacaan naskah pelantikan. Saudara-saudara para pengurus IKAL Komisariat Provinsi DKI Jakarta terpilih masa bakti 2020-2025. Sebelum pengukuhan dan pelantikan ini, saya ingin menyampaikan bahwa IKAL adalah wadah berhimpunnya para alumni Lemanas yang memiliki watak pejuang dan sifat negarawan, senantiasa peduli dan berorientasi untuk kepentingan bangsa dan negara. Terkait hal di atas, visi IKAL adalah terwujudnya persatuan dan kesatuan para alumni Lemanas dalam pengabdiannya untuk kepentingan bangsa dan negara. Sedangkan misinya adalah membangun dan meningkatkan kebersamaan dalam ikatan kekeluargaan serta mempererat tali silaturahmi sesama alumni dalam rangka memperkuat komitmen pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Mengembangkan potensi dan pemikiran para alumni dalam memecahkan masalah bangsa serta memberikan solusi yang tepat untuk kepentingan pembangunan bangsa dan negara. Mensosialisasikan nilai-nilai kebangsaan dalam berbagai aktivitas, baik di dalam maupun di luar negeri. Bahwa pengurus IKAL Komisariat Provinsi DKI Jakarta terpilih masa bakti 2020-2025 akan mengemban misi serta memupuk kebersamaan dalam wadah ikatan keluarga alumni Lemanas di wilayah DKI Jakarta. Bahwa kesediaan saudara-saudara dalam kepengurusan ini merupakan kepercayaan sekaligus kehormatan yang siap memberikan yang terbaik untuk kepentingan organisasi bangsa dan negara. Selanjutnya dalam rangka pengukuhan dan pelantikan saudara-saudara sebagai pengurus IKAL Komisariat Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2020-2025, saya minta saudara-saudara menjawab pertanyaan saya dengan sungguh-sungguh. Apakah saudara-saudara siap dan bersedia mempertanggungjawabkan kepercayaan dan kehormatan ini? Terima kasih. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Jumat 10 Juli 2020, saya, Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar, Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Lemanas, secara resmi mengukuhkan dan melantik saudara-saudara sebagai pengurus IKAL Komisariat Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2020-2025. Saya percaya saudara-saudara akan mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Ikatan Keluarga Alumni Lemanas. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan jalan kemudahan kepada kita semua dalam menjalankan tugas pengabdian kita untuk IKAL, bangsa, dan negara. Amin. Jakarta, 10 Juli 2020, Ketua Umum Agung Gumelar.
Penyerahan Pataka. Dilanjutkan dengan penyerahan surat keputusan dan PIN Ikatan Keluarga Alumni Lemanas. Dimohon kepada Ketua Umum IKA kembali ke tempat. Perwakilan pengurus Komisariat Provinsi dimohon kembali ke tempat semuanya. Sambutan Ketua Umum IKA yang terhormat Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar dengan hormat saya silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Gubernur Kepala Daerah DKI Pak Anies, yang saya hormati dan yang saya banggakan, Gubernur Lemanas Pak Agus Wijoyo, Bapak Wakil Gubernur DKI, para pengurus dari IKA Pusat, ada Waktum Pak Mustafa dan Pak Togar serta Sekjen, para Ibu Silvi dengan para anggota pengurus Komisariat IKA Provinsi DKI yang baru saja dilantik, yang saya hormati, yang saya banggakan. Saudara-saudara sekalian, pertama-tama tentunya mari kita tidak pernah berhenti untuk memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah akhirnya Bu Silvi, akhirnya setelah melalui beberapa dinamika, maka pada hari ini tanggal 10 Juli kepengurusan Komisariat IKA Provinsi DKI terpilih. Alhamdulillah bisa kita laksanakan. Untuk itu yang pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada Bu Silvi dan kawan-kawan dari IKA Provinsi DKI, dan saya sangat berharap yang pertama adalah terima ini sebagai satu kehormatan, terima ini sebagai satu kepercayaan, dan ketika saudara-saudara menerima kepercayaan dan kehormatan seperti ini, tekadkan di dalam hati. Tekadnya adalah aku akan berusaha untuk tidak mengecewakan kepercayaan dan kehormatan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk diketahui, ya, dan saya juga lapor kepada Pak Gubernur Lemanas, Pak Agus Wijoyo, pelantikan Komisariat Provinsi DKI ini adalah yang ke-27 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia ini. Dan insya Allah minggu depan tanggal 17 kami akan melaksanakan pelantikan untuk 3 daerah lagi, yaitu Bali, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat. Jadi insya Allah per minggu depan sudah 30. Berarti masih ada 4 provinsi yang akan kita usahakan untuk secepatnya kita
lantik. Ibu bapak sekalian, Pak Gubernur yang saya hormati, IKAL adalah suatu organisasi yang bercirikan yang pertama berwatak pejuang, yang kedua berwatak negarawan. Jadi apa yang ada di benak kita, apa yang ada di benak para pengurus, para anggota, adalah bagaimana kita bisa berpikir dan berbuat untuk kepentingan bangsa dan negara. Untuk itu ada beberapa keyakinan yang kita pedoman. Keyakinan pertama adalah kami yakin, kami percaya bahwa di negeri tercinta ini tidak akan pernah ada seorang pemimpin, seorang presiden yang menginginkan rakyatnya sengsara. Tak akan pernah ada itu. Siapapun nama presiden kita, Bung Karno kah, Pak Harto kah, sekarang Pak Jokowi kah. Tidak ada seorang presiden yang menginginkan bangsa ini sengsara. Yang ada adalah seni seorang pemimpin dalam mengenali dengan benar permasalahan yang dihadapi oleh rakyatnya. Dan seni dalam mencari solusi yang paling tepat, paling bijak untuk mengatasi masalah itu. Itu yang ada. Jadi tugas IKAL sebagai organisasi berhimpunnya para pemikir-pemikir handal, lulusan satu institusi yang sangat prestisius, Lemhanas, adalah bagaimana kita bisa memberikan sumbangsi pemikiran kepada pemimpin kita, para pemimpin, untuk mengenali dengan benar permasalahan yang dihadapi. Dan sekaligus kita berikan solusi. Bagaimana cara pembicaraannya? Nah, kalau di tingkat nasional seperti itulah tugas dan kewajiban dari pengurus dan anggota IKAL. Maka di tingkat provinsi, di tingkat daerah pun, kalau saya refleksikan ke tingkat provinsi, maka saya minta Bu Sylvie dan kawan-kawan dari pengurusan dan seluruh anggota IKAL di wilayah DKI ini, yakinlah ya, di DKI ini tidak akan pernah ada seorang gubernur yang menginginkan rakyat di provinsi DKI ini sengsara. Tidak akan pernah ada itu. Yang ada adalah seni seorang gubernur dalam mengenali dengan benar permasalahan yang dihadapi oleh masyarakatnya, rakyatnya. Dan seni dalam mencari solusi yang paling tepat, paling bijak untuk mengatasi masalah ini. Disinilah Anda berfungsi nanti. Berikan masukan kepada Pak Gubernur. Tapi tentunya dengan cara yang elegan, cara yang penuh etika. Tidak dengan cara yang katakanlah di luar etika. Tidak dengan cara kita turun ke jalan teriak-teriak. Tidak seperti itu IKAL. Itulah, jadi saya ke depan saya minta Pak Bu Sylvie ya, untuk betul-betul dengan jernih ya, untuk bisa melihat ya, kenyataan yang ada di DKI ini dan apa yang harus kita berikan kepada Pak Gubernur supaya Pak Gubernur bisa mengatasi dengan baik dan bijak. Ya. Bahwasanya saran dari kita ini kepada pemimpin diterima ya syukur. Syukur alhamdulillah. Tapi kalau diterima tidak boleh marah. Itulah fungsi staf. Ya. Itulah fungsi kita sebagai staf. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, saya sangat berharap ya, seluruh anggota IKAL, termasuk yang ada di pusat ya, di DKI ini, dalam menghadapi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan nuansa demokratis. Ya. Jadilah pemimpin-pemimpin, jadilah insan-insan yang dewasa dalam berdemokrasi. Dewasa dalam berdemokrasi ini saya berikan contoh saja. Ya, ketika kemarin kita pilpres, ada 2 calon, 01, 02. Maka tentunya kita pun punya hak untuk memilih, bebas. Dan kepada seluruh anggota IKAL diberi kebebasan, silakan bebas memilih 01 atau 02. Demikian pula saya sebagai ketua umum Pepabri, seluruh pernawiran saya persilahkan pilih 01. Tetapi ya ini sikap dewasa dalam berdemokrasi. Perbedaan memilih ini bersifat sementara. Perbedaan memilih ini akan berakhir dan harus berakhir ketika pemilihan selesai, pilpres selesai. Begitu pilpres selesai, tidak ada lagi perbedaan. Yes sir, hormati apapun yang menjadi keputusan demokrasi. Jadi episode 01, 02 sudah lewat.
Tugas kita sekarang ke depan adalah merajut kembali persatuan untuk bisa mengawal perjalanan bangsa ini menuju ke yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Demikian pula di DKI. Di DKI ada pemilihan gubernur. Itu sudah lewat, itu episode itu sudah lewat. Hormati apapun yang menjadi keputusan demokrasi. Pak Anies terpilih, hormati. Dan berikan dukungan kepada Pak Anies sebagai gubernur. Kawal Pak Anies sebagai gubernur DKI. Mengawal ya, Pak Anies gubernur DKI ataupun mengawal presiden. Janganlah diartikan selalu kita harus berada di lingkaran kekuasaan. Katakanlah bersikap kritis saja terhadap pemerintah, terhadap pemerintah daerah. Itu pun mengawal. Kalau tidak, pemerintahan bisa berjalan menuju ke sikap otoriter kalau tidak ada yang mengawal. Inilah tugas kita semua. Tapi sekali lagi, jadilah pengawal yang proporsional. Jangan diartikan A kata pemerintah, B kataku. Ya, kemudian jangan di back mind kita rasa benci. Itu tidak boleh. Itu tidak bijak. Jadi tugas dari Bu Silvi dan kawan-kawan dan seluruh anggota IKAL di DKI, bantulah Pemda DKI, bantulah Pak Anies dengan memberikan masukan dan sekaligus diberikanlah saran solusinya apa secara bijak, secara penuh etika. Itu saya rasa ke depan ya, dewasa dalam berdemokrasi. Dan terakhir ya, kalau kita melihat situasi sekarang terjadi gunjang-ganjing sana sini, saya minta IKAL sebagai satu kesatuan, sebagai satu institusi ya, harus betul-betul bisa menempatkan diri sebagai organisasi yang memang proporsional, profesional. Ya. Jadi jangan belepotan, ya, jangan masing-masing anggota berkomentar masing-masing mengatasnamakan semua, itu tidak benar. Ya. Ya, itu tidak benar. Ya. Jadi bersatulah, ya, kita semua, satukan pikiran kita, satukan buah pikiran kita yang dihasilkan dari satu proses, katakanlah FGD ataupun konvensi ataupun apapun ya, untuk disumbangsikan kepada pembangunan bangsa dan negara. Saya rasa itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Pertama, terima kasih saya kepada Pak Agus Wijoyo, Gubernur Lemhanas ya, yang selama ini sudah membimbing kita, memfasilitasi kita dengan segala fasilitas yang diberikan kepada kita. Yang kedua tentunya kepada Gubernur DKI, Pak Anies yang saya cintai, yang saya banggakan ya, atas fasilitas yang diberikan kepada kita semua untuk melantik Bu Silvi yang akhirnya bisa dilantik ya, Bu Silvi ya. Terima kasih, dan juga terima kasih kepada seluruh jajaran staf di DKI ya, atas pelaksanaan acara hari ini. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia yang terhormat Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Wijoyo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, SE MPP PhD. Yang saya hormati Ketua Umum IKAL, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar beserta jajaran pengurusnya. Yang saya hormati para jajaran pengurus IKAL Komisariat Provinsi DKI Jakarta yang baru dilantik, hadirin serta undangan sekalian yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan ridho-Nya pada hari ini kita dapat dalam keadaan sehat walafiat
menghadiri acara pelantikan dan pengukuhan pengurus IKAL Komisariat Provinsi DKI Jakarta. Saya tidak akan mengulangi hal-hal yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua Umum IKAL tentang tugas harapan para pengurus IKAL. Mungkin saya akan menambahkan catatan-catatan yang berkaitan dengan Lemhanas. Pertama adalah tadi kalau salah disebut Dokter Teresia ya, padahal doktor ya. Pertama adalah karena dokter lebih tinggi daripada dokter. Yang kedua karena pensiunnya beliau itu di Lemhanas, saya tidak pernah merasa saya diperiksa oleh Dokter Teresia. Kemudian yang kedua untuk Pak Gubernur DKI, Pak Anies, kalau memang kita mau bersatu mudah Pak, pagernya itu dicopot saja. Maka Gubernuran DKI, Balai Kota dengan Balai Kota Lemhanas itu bisa menjadi satu Pak. Betul yang dikatakan oleh Bapak Ketua Umum tadi, IKAL adalah sebuah lembaga yang unik, besar, dan para pengurusnya mengemban amanat dan tanggung jawab yang besar. Justru karena potensi yang dimiliki oleh IKAL. IKAL bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan dengan Lemhanas. Oleh karena itu juga terkadang saya berpikir bagaimana hubungan antara IKAL dengan Lemhanas. Saya mencoba untuk menganalogikan antara Pepabri dengan anggota ABRI yang sudah pensiun dari ABRI dan itu terpisah dari ABRI dan menjadi Pepabri. Tapi juga itu mungkin kurang tepat juga karena ternyata banyak anggota IKAL yang ditempatkan untuk yang ditempatkan di Lemhanas. Saya yakin bukan untuk memata-matai Lemhanas ya Pak ya. Kan? Tapi kalau di perguruan tinggi, alumni itu merupakan bagian dari paling tidak adalah lembaga universitas itu sendiri. Tapi yang jelas kita sangat mengenal untuk lembaga apapun, reputasi dan nama lembaga, pendidikan terutama, itu akan sangat ditentukan oleh kiprah dan perilaku para alumninya. Itu sangat benar adanya dimanapun itu berada. Dan untuk ini memang saya menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada para alumni Lemhanas mulai dari angkatan pertama sampai dengan sekarang. Mungkin terlalu bagus kiprahnya itu, sehingga nama Lemhanas di luar itu mengkilat sekali. Ada sedikit-sedikit goncangan, orang tanya, pendapat Lemhanas gimana? Apa yang sudah dilakukan Lemhanas? Waduh, kami ini bukan lembaga yang super, gitu ya. Dan sebetulnya Lemhanas itu adalah lembaga pendidikan dan pengkajian. Dan Lemhanas tidak punya kewenangan operasional untuk langsung mengoperasikan kebijakan-kebijakan hasil dari pengkajian di Lemhanas. Gitu. Kemudian juga hal-hal yang berkait tantangan-tantangan ke depan adalah antara Lemhanas dengan IKAL, yaitu yang tadi saya katakan bagaimana kiprah para alumni. Ada sebuah tantangan sebetulnya, bukan persoalan. Bagaimana kita bisa untuk membina dan mungkin kata mengarahkan tidak tepat, tetapi bagaimana tindakan kita kalau ada alumni itu bertindak, berpikir, berkata yang tidak mencerminkan tentang materi-materi yang diajarkan di Lemhanas ataupun yang harusnya yang tadi seperti Pak Agung katakan menjadi citra dan reputasi alumni. Karena sekarang itu ada hal-hal semacam itu. Apa yang bisa kita lakukan tentang hal itu? Memang ada contohnya dan memang alumni itu betul merupakan lulusan PPRA, tetapi juga dan menggunakan nama yang mirip-mirip yang bisa dikaitkan dengan Lemhanas. Gitu. Tapi waktu itu pada waktu alumni itu masih menjadi peserta, kami juga berpikir apalagi setelah dia menjadi alumni, itu merupakan hak dari kebebasan berpikir seorang warga negara. Sehingga kami pun juga tidak bisa serta-merta untuk secara sepihak untuk mengadakan komunikasi, teguran, apalagi sanksi. Gitu. Nah ini merupakan pemikiran, karena di luar Lemhanas is Lemhanas. Apakah itu alumni perseorangan, apakah itu IKAL,
apakah itu lembaga pendidikannya, orang tahunya adalah Lemhanas. Ini merupakan tantangan kita bersama. Kemudian juga hubungan antara IKAL dengan Lemhanas itu juga sudah sangat baik, terutama ada sebuah contoh misalnya alumni angkatan yang baru saja lulus, kemudian kelihatannya dia punya gundah gulana, kegalauan tentang sebuah isu nasional. Tanya kepada saya, Pak Gubernur ini gimana ini? Oh bagaimana kalau ini begini. Oh begitu, gini aja deh, kita diskusi saja, ajak teman-teman, memang tidak bisa mewakili semua angkatan, tetapi paling tidak mungkin para alumni yang memang punya keinginan untuk bisa berdiskusi, kami akan memfasilitasi tukar pikiran dan diskusi itu, apalagi kalau misalnya kami memfasilitasi diskusinya, kemudian alumni angkatan memfasilitasi logistiknya. Nah itu klop sekali itu. Itu sudah pernah kita lakukan dan kelihatannya itu akan berkembang ke masa depan. Hal lain adalah tentunya kepada, dan ini sudah sering kami bicarakan, yaitu bahwa yang namanya alumni itu macam-macam dan mereka sangat bangga dengan Lemhanas, sehingga mereka menyamakan predikat itu adalah alumni Lemhanas. Padahal ada program pendidikan reguler, ada program pendidikan singkat, ada peningkatan kepemimpinan daerah, dan ada taplai. Kadang-kadang juga alumni mereka hilangkan, saya dari Lemhanas gitu. Tentunya ini sesuatu yang untuk perlu kita sepakati, perlukah dibedakan atau tidak, kami serahkan ini kepada mungkin IKAL yang lebih berwenang untuk ini. Selanjutnya tadi disebutkan oleh Pak Agum bahwa IKAL tidak lama lagi akan menyelenggarakan Munas ya Pak ya, untuk memilih ketua umum baru, dan seperti merupakan cerminan mini dari kondisi nasional. Tadi juga Pak Agum mengatakan ketika IKAL ini menyelenggarakan Munas dengan berisikan prosedur mekanika untuk memilih pemimpin, ini akan menjadi sorotan publik. Karena ini akan menjadi model. Apakah betul IKAL pertama kali bisa mempraktekkan model itu, model demokratis, model pemilihan yang transparan dan terbuka ke dalam dirinya sebelum IKAL itu mempromosikan kepada publik dan kepada masyarakat. Hal ini mungkin yang masih sangat diharapkan dari partai politik yang agak sulit untuk bisa terpenuhi. Dan kalau IKAL bisa memelopori ini, maka bisa kita katakan bahwa IKAL akan memang bisa jadi model tentang apa yang diadvokasikan kepada publik, dengan pertama-tama diberikan contoh dari dalam dirinya sendiri. Mungkin itu saja beberapa hal yang bersifat kekinian yang bisa menjadi tantangan kita bersama. Dan sekali lagi saya katakan bahwa antara IKAL dan Lemhanas itu bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Saya mengucapkan selamat kepada pengurus Komisariat Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang baru dilantik. Selamat bertugas. Harapan kepada para pengurus sangat tinggi karena ketuanya itu orang Jakarta asli, mulai dari bawah di Jakarta sampai akhirnya masih di Jakarta. Saya ucapkan selamat dan selamat bertugas, selamat bekerja. Terima kasih sekali lagi. Mengakhiri sambutan ini, sekali lagi saya menyampaikan selamat dan semoga pengurus IKAL Komisariat Provinsi DKI Jakarta mampu mengemban amanat dan tugasnya dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sambutan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang terhormat Bapak Anies Rashid Baswedan PhD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Yang terhormat Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Wijoyo. Yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Ahmad Riza Patria. Yang saya hormati, yang saya banggakan, senior kita, Ketua Umum Ikatan Alumni Lemhanas, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar, beserta seluruh jajaran yang hadir di sini, ada Pak Mustafa Abu Bakar, kemudian Komjen Polisi Togar Sianipar, juga Pak Marskal Madya, Purnawirawan Daryatmo, Sekjen dan Wakil Ketua Umum. Yang saya hormati Ketua Pengurus IKAL Komisariat Provinsi DKI Jakarta, Ibu Silviana Murni, dan seluruh pengurus yang baru saja dilantik, ini perwakilannya hadir di sini. Tapi juga anggota pengurus yang hadir secara virtual, yang saya hormati, yang tidak terlihat di sini, tapi ada di dalam dunia maya sana, Pak. Bapak Ibu sekalian saya hormati, alhamdulillah, ini benar sekali Pak Agung, sebuah keinginan yang sudah lama diungkapkan, sebuah rencana yang sudah lama dirancang, akhirnya hari ini pengukuhan dan pelantikan bisa dilaksanakan. Alhamdulillah. Kita bersyukur, dan tadi sudah disampaikan begitu banyak pesan dari Pak Ketua, Pak Gubernur, bahwa ada amanat besar di sini. Tadi disampaikan oleh Pak Gubernur juga tentang bagaimana IKAL dan Lemhanas itu bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Mungkin juga begitu Pak, kantor kita ini bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan Pak. Hanya di Jakarta Pak, satu ruas jalan itu ada 3 kantor gubernur Pak. Hanya satu ruas jalan Pak. Gubernur Bank Indonesia, Gubernur Lemhanas, Gubernur DKI. Itu satu ruas jalan itu Pak. 3 tempat itu. Nah, di tempat lain tidak ketemu Pak yang seperti ini. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati, saya ingin meneruskan saja apa yang sudah disampaikan. Kebetulan kita berada dalam suasana pandemi yang hari ini belum selesai. Walaupun di Jakarta alhamdulillah sudah lebih terkendali, tapi kita belum selesai menghadapi pandemi ini. Nah, sekarang kemudian tantangan kita ke depan adalah mengantisipasi bagaimana dengan periode pandemi ini Indonesia ke depan. Pandemi ini terjadi 100 tahun sekali, dan kita ditakdirkan untuk menjadi angkatan yang menghadapi pandemi itu. Kita ini angkatan yang dapat kehormatan, ditakdirkan untuk menghadapi. Dan ini bukan soal apa yang kita kerjakan hari ini saja, tapi ini adalah tentang sejarah perjalanan bangsa kita. 1 kilometer di tempat ini, di Gedung Pancasila, itu dirancang persiapan kemerdekaan kita, BPUPKI. Dan proses itu tidak jauh dari tempat ini Pak. Karena itu kita-kita yang bekerja di sekitar sini, itu selalu diingatkan betapa dekatnya kita dengan lokasi kesepakatan mulia tentang pendirian Republik. Dan tadi disampaikan bahwa sebuah institusi pendidikan itu selalu dilihat dari bagaimana alumninya. Dan hari ini alumni yang di Jakarta berkumpul membentuk kepengurusannya di kota yang menjadi lokasi cikal bakal perencanaan Republik, yang dokumen perencanaannya itu kalau Bapak Ibu sekalian tunjukkan ke dunia, hampir selalu Pak, semua yang membaca pembukaan Undang-Undang Dasar kita selalu mengatakan ini adalah dokumen pendirian negara yang merupakan puncak-puncak pemikiran intelektual yang amat mendalam. Dan itu diakui jauh sebelum deklarasi PBB, pernyataan-pernyataannya itu pernyataan yang
siapapun yang membaca pasti terpesona. Luar biasa. Dan pesan utama pendirian Republik ini adalah keadilan sosial. Kenapa didirikan Republik ini? Karena ingin ada keadilan sosial. Dan kalau ada keadilan sosial maka muncul persatuan. Tadi banyak dibahas tentang bagaimana kita menjaga persatuan. Nah, komisariat dibentuk, alumni sebuah lembaga pendidikan yang jumlahnya sudah 30 provinsi, Pak Agung mimpin nih seluruh Indonesia. Sekarang sebuah tanggung jawab untuk ikut menghadirkan keadilan sosial dan ikut menjaga persatuan. Keadilan sosial ini, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita dorong terus, karena begitu keadilan sosial hadir, maka di situ ada kedamaian, di situ ada ketenangan, di situ ada rasa bahagia karena keadilan ini. Nah, tapi juga ini tantangan Bapak sekalian, karena dengan adanya pembangunan yang kita lakukan selama ini, tantangan geografis yang kita miliki membuat itu jadi gap. Nah, saya berharap IKAL ini bisa menjadi salah satu simpul yang ikut mendorong hadirnya keadilan sosial dan ikut menjaga simpul-simpul persatuan yang ada di bangsa kita. Ini bukan tanggung jawab yang kecil. Apalagi akhir-akhir ini Bapak Ibu sekalian, kita menyadari betapa teknologi menjadi salah satu faktor penting dalam interaksi di bangsa kita. Salah satu hikmah dari pandemi ini adalah teknologi yang tersimpan di HP dan laptop dimanfaatkan. Teknologinya sudah ada, tapi Vkonnya baru sekarang. Teknologinya sudah lama, tapi kita tidak melakukan. Pelantikan seperti ini dulu kalau hadir ya semuanya hadir secara fisik. Sekarang Bapak Kapolda dari NTB, Pak Iqbal ikut di sana. Beliau dilantik, tapi beliau berada di tempat lain. 6 bulan lalu tidak terpikir, kalau seperti ini ya pelantikan ya datang ke sini. Teknologi menjadi sesuatu. Ini menarik Bapak sekalian, karena saya perlu sampaikan di sini bahwa pemanfaatan teknologi dalam kaitan dengan persatuan ini yang perlu didorong. Di negara-negara demokrasi, pilarnya itu adalah trust. Di negara yang non-demokrasi, pilarnya itu adalah rasa takut. Perhatikan, semua negara non-demokrasi ditopang oleh rasa takut. Begitu rasa takut itu hilang, maka kekuasaan itu rontok. Tapi kalau di tempat yang demokratis, ketika ada trust, maka pemerintahan berjalan baik, berfungsi. Karena apa? Pilarnya trust. Nah, teknologi ini telah berhasil membuat rasa takut itu hilang. Karena itulah rejim-rejim bertumbangan, Pak, satu-satu. Bapak perhatikan di Timur Tengah dengan adanya gelombang Arab Spring, teknologi menjadi alat perlawanan terhadap rasa takut. Kita yang memiliki demokrasi, pakainya trust. Pertanyaannya, bagaimana membuat teknologi ini bisa membangun rasa saling percaya. Teknologi membangun rasa saling mendukung, saling menopang. Nah, itu sebabnya pandemi ini memberikan hikmah. Ini yang saya ingin sampaikan. Hikmahnya apa? Mendadak yang dulu digunakan untuk sering justru menghilangkan kepercayaan, sekarang bisa dipakai untuk membangun kepercayaan, membangun persatuan. Dan IKAL menurut saya punya tanggung jawab moral untuk bisa melakukan itu. Mudah-mudahan di Jakarta nanti IKAL bisa menjalankan amanat dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah di bawah kepemimpinan Bu Silvi dan seluruhnya yang hadir di sini, kami insya Allah akan dukung kegiatan-kegiatan IKAL di Jakarta. Kita akan ikut fasilitasi, meskipun kalau ngantor kanan kiri juga sama nih. Nah, kantor gubernurnya 2 Pak, jadi Bu Silvi bisa milih mau masuk parkiran yang mana gitu. Karena bersebelahan. Tapi kita berharap, dan harapannya tadi ikut mendorong keadilan sosial dan ikut mendorong persatuan. 2 kata kunci ini yang membuat Republik ini berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Dan inilah yang mudah-mudahan bisa kita jaga sama-sama. Sebagaimana kita membaca kisah para pendiri Republik dengan rasa bangga dan hormat, mudah-mudahan apa yang dikerjakan di hari-hari ini,
kelak akan juga dibaca oleh anak cucu kita dengan rasa hormat dan bangga sebagaimana kita hari ini. Selamat bertugas, selamat menjalankan amanat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Hadirin, mari sejenak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa, izinkan doa saya pandu secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, di hari Jumat yang penuh barokah ini, di saat yang sahdu dan penuh keakraban ini, kami ucapkan puji syukur kehadirat-Mu ya Allah, atas rahmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan pengukuhan dan pelantikan pengurus Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas Komisariat DKI Jakarta masa periode 2020-2025. Untuk itu ya Allah, jadikanlah pengukuhan dan pelantikan ini yang Engkau ridhoi, yang membawa manfaat bagi kami semua, khususnya bagi pengurus yang telah dilantik tadi. Jadikan pula ini sebuah amanah yang dipercayakan kepada pengurus Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas Komisariat DKI Jakarta untuk ikut dapat berkontribusi memajukan kota Jakarta yang kami cintai ini. Ya Allah yang Maha Agung lagi Maha Perkasa, berikanlah kepada para pengurus ini kesehatan lahir dan batin, ketajaman mata hati, kesabaran yang membaja, kerendahan hati, keikhlasan dalam bekerja, dan rasa tanggung jawab, sehingga dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya demi Ibu Pertiwi. Ya Allah, Zat pengenggam jiwa, pelembut hati, satukanlah hati kami, kuatkan persaudaraan di antara kami, tingkatkan integritas dan profesionalitas kami, agar kami dapat mempertahankan keamanan nasional dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan menuju bangsa yang maju dan bermartabat, berakhlak mulia, demi terwujudnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan orang tua kami, ampuni segala dosa dan kesalahan para pemimpin kami, serta ampuni segala dosa dan kesalahan para alumni Lemhanas yang telah mendahului kami. Kuatkan kami di masa-masa pandemi ini, agar kami terhindar dari virus corona yang masih mewabah saat ini. Amin ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Acara pengukuhan dan pelantikan pengurus IKAL Komisariat Provinsi DKI Jakarta selesai, dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat. Dimohon perwakilan pengurus Komisariat Provinsi untuk menempatkan diri. Selanjutnya kami persilakan kepada Gubernur DKI Jakarta, Ketua Umum IKAL, Gubernur Lemanaz RI, berkenan untuk memberikan ucapan selamat di seluruh tamu dan undangan. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Satu, dua, tiga. Sekali lagi buka dong. Ya. Tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, baik, cukup? Ya, cukup. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ada pemberian surat. Oke. Izin Pak, langsung ke Pak. Terima kasih. Obrigado, Marek. Bulan Pak. Ya, terima kasih.